Assalamualaikum teman Ekshar, welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Ya Allah, udah lama banget nih ya aku nggak sharing ke teman-teman semua, khususnya teman Ekshar. Udah 2 minggu aku baru upload video lagi di YouTube nih teman-teman Ekshar. Ada yang nunggu, ada yang nunggu. Kita belajar apa hari ini? So, stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Assalamualaikum teman-teman Action semua, welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Ya Allah, udah lama banget nih ya aku nggak upload video. Jadi insya Allah nih ya teman Action, di video kali ini kita belajar ekonomi syariah lagi yuk. Udah hampir 3 minggu, mau sebulan ya aku belum upload video lagi karena begitu banyak komentar yang masuk di YouTube, kemudian di DM. Insya Allah di sini kita belajar bareng, sekalian kita juga ngobrol santai ya teman-teman Ekshar semua. Dan tak lupa, jadi ngobrol kita hari ini khususnya untuk aku pribadi, aku ditemani oleh seseorang. Teman-teman tahu seseorangnya siapa? Bukan seseorang deh ya. Pokoknya ini kesayangan aku. Jeng 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 jeng. Aku ditemani RJ hari ini. Oke ya. Jadi RJ ya, bacanya RJ kan ya. Nah, RJ akan menemani video aku hari ini ya. Hai, anaknya Kim Sok Jin. Oke guys, itu selingan doang ya. Intermezzo ya. Insya Allah di sini kita akan belajar ekonomi syariah lagi, karena kemarin aku dapat pertanyaan ya dari teman Ekshar khususnya tentang ekonomi syariah. Nah, ini berkenaan dengan produk yang ada di lembaga keuangan syariah, salah satunya perbankan nih teman-teman. Kemarin ada yang nanya ke aku, Kak, aku lagi bikin skripsi atau penelitian tentang kartu kredit syariah dengan konvensional. Nah, yang ditanyakan adalah apa sih Kak perbedaan kartu kredit syariah yang syariah dengan yang konvensional. Oke, kita bedah dulu satu persatu nih ya teman-teman. Kayaknya sih bakal panjang ya kalau menurut aku, karena bahas kartu kredit atau kartu kredit syariah atau di syariah kartu pembiayaan itu sangat-sangat panjang. Mulai dari kita bahas dasar hukumnya, perbedaannya, benefitnya, apa sih keunggulan yang di konven dengan yang di syariah. Itu tentu berbeda teman-teman ya. Nah, karena hari ini aku ditemani oleh RJ, jadi aku sangat semangat sekali nih ya teman-teman Ekshar semua. Pertama ya, yang tentunya gitu ya, dari namanya aja udah berbeda nih, kartu kredit dengan kartu kredit syariah. Nah, kalau di syariah itu namanya itu kartu pembiayaan syariah. Nah, ini berdasarkan fatwa DSN nomor 54 ya tahun 2006 perihal syariah card ya, namanya itu syariah card. Syariah card tentang yang ada di ekonomi syariah khususnya atau di lembaga keuangan syariah. Kalau di konvensional itu biasanya perbankan konvensional yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Nah, kalau syariah card ini dikeluarkan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia atau perbankan umum syariah yang ada di Indonesia. Pertama yang meluncurkan kartu pembiayaan syariah ini atau syariah card ini adalah BSI ya, yang saat ini sudah berubah nama menjadi BSI, yaitu dari BNI Syariah dengan Hasanah Card-nya. Kemudian seiring berkembangnya waktu keluar juga dari Bank CIMB Niaga itu dengan Syariah Card juga. Dan yang terakhir nih ya, baru launching 2020 awal tahun kemarin, yaitu dari Bank Mega Syariah mengeluncurkan Syariah Card nih teman-teman. Jadi sebenarnya perkembangan kartu pembiayaan syariah di Indonesia juga termasuk cukup cepat juga. Banyak inovasi-inovasi syariah untuk melancarkan teman-teman Ekshar semua atau teman-teman semua dalam bertransaksi gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau kartu kreditnya pengen yang syariah. Di Indonesia sudah ada gitu ya, sudah ada jenis kartu pembiayaan syariah yang bisa teman-teman Ekshar manfaatkan. Yang pertama ya, yang menjadi pembeda antara kartu kredit syariah dengan kartu konvensional, pertama adalah dasar hukumnya.
Tentu di syariah ada dasar hukumnya, yang mana dalam melakukan transaksi mekanisme itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu dasar hukum yang paling penting banget. Nah, di Indonesia sendiri syariah card atau kartu pembiayaan syariah ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 54 tahun 2006 perihal syariah card ya. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Jadi perbankan syariah itu boleh mengeluarkan kartu pembiayaan syariah. Kemudian kedua, kalau di konven tentu tidak harus mengacu kepada fatwa, hanya hukum positif saja yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kedua adalah dari skema perjanjian. Nah, skema perjanjian yang ada di syariah itu wajib ada akad-akad syariah di dalamnya ya. Yang pertama, akad yang ada dalam kartu pembiayaan syariah yang pertama adalah akad qard ya, atau pinjaman. Jadi kalau teman-teman Eksyar minjem 5 juta, jadi harus dibalikinnya juga sebesar itu ya. Jadi tidak ada bunga ataupun riba. Kemudian kedua adalah ada akad kafalah nih teman-teman. Nah, akad kafalah ini skema perjanjian antara merchant dengan pihak perbankan syariahnya yang mengeluarkan kartu kredit tersebut ya. Kemudian ada juga akad ijaroh nih, akad sewa terhadap fasilitas yang digunakan. Nah, selain itu juga perbedaan lainnya nih ya teman Eksyar, perbedaan lainnya gitu ya teman Eksyar, salah satunya tadi sudah dasar hukumnya, akad syariahnya, kemudian dari sisi biaya nih, biaya yang dikenakan di kartu kredit konvensional itu biasanya jauh lebih mahal nih teman-teman ya, dibandingkan dengan yang syariah. Syariah insya Allah jauh lebih murah nih administrasi yang dibebankan. Nah, karena di syariah itu tidak boleh ada bunga ya, sehingga digantilah sebagai pengganti dari biaya administrasi tersebut, yaitu adanya monthly fee teman-teman ya. Nah, istilah monthly fee ini dikenakan apabila ya, kalau di syariah card itu apabila teman-teman telat dalam membayar, kemudian dalam pembayarannya tidak full payment gitu ya. Nah, jadi di syariah card ini memang kalau teman-teman bayar belanja 5 juta, dana yang harus teman-teman kembalikan adalah 5 juta juga, karena di dalamnya ada akad pinjaman ya, tidak boleh ada kelebihan ataupun kekurangan. Nah, sampai sini mungkin teman-teman silahkan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan lagi di bawah ini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan aku bikin video lagi, karena ini waktunya bakal panjang banget nih kalau aku sharing lebih detail lagi ya. Jadi kita bikin di next video lagi ya, semoga bermanfaat. Tadi ya pembedanya dari si dasar hukum, kemudian skema perjanjiannya ya, dan di syariah tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau prinsip-prinsip yang ada di syariat Islam. Nah, mungkin sampai situ, silahkan ya teman-teman Eksyar, aku tunggu kritik dan sarannya. Semoga teman-teman Eksyar semua bisa terus belajar di channel YouTube aku, dan channel YouTube aku itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Bye bye.